sini, naik ke sini, sini juga ada 2, D3, ada 4. Kalau D3 tadi sudah open dan kemudian dari sini asalnya, maka dia pergi ke D4. Ya, jadi arus itu anak-anak tidak boleh, arus itu harus ke sini tuh arahnya, ya. Tidak boleh ke sini, tapi ke sini lagi, gitu. Maka dia waktu kalau yang dari bawah itu dia pergi ke, ya, dari bawah itu dia pergi ke C, kemudian D2, ke D, ke R. Kemudian sampai di sini kan ada 2 pilihan, ke atas atau ke bawah. Kalau ke bawah tidak mungkin, karena ke tempat asalnya tadi, C itu kan tempat asalnya, maka dia harus pergi ke A. Kalau ke tempat asalnya tabrakan dan terbakar, kan, gitu. Jadi sifat arus juga cukup pintar. Nah. Berikutnya disebut dengan penyarah filter kapasitor. Artinya bahwa kita memasang sebuah kapasitor, ya. Kita memasang kapasitor pada rangkaian. Tujuannya apa? Untuk masukkan yang disebut dengan pengisian dan yang kedua namanya recharging, namanya charging dan discharging. Apa itu charging? Charging pengisian. Jadi anak-anak, begitu kita berikan sebuah tegangan pada rangkaian ini, akan terjadi pengisian, harus mengalir pengisian kecil. Sampai apa? Sampai sumber tegangan di sini hampir sama besar dengan ini. Maka berhentilah arus ini langsung terbuka. Maka kalau kita grafiknya arus itu di saat ini mulai mengalir arus di sini, terjadi kenaikan nilai tegangan pada C. Naik sampai satu titik menjadi seperti ini. Oke? Nah, dia yang tegangannya naik sampai seperti ini, mengakibatkan apa? Karena suatu saat akan terbuka ini. Karena tegangan di sini akan sama dengan tegangan di sini. Apa akan terjadi berikutnya? Makanya arus makin lama makin turun. Saat tegangan ini naik, arus menjadi turun. Karena apa? Lambat laun kan arus tidak ada lagi karena kebuka. Ya. Itu disebut dengan proses pengisian. Proses berikutnya disebut dengan proses pelepasan, discharging. Apa itu discharging? Discharging adalah kebalikan yang tadi. Jadi begitu arus sudah berhenti, ini dioda atau kapasitor berfungsi sebagai baterai pengisi. Kalau dia berfungsi sebagai baterai pengisi, dia menjadi sumber tegangan, kemudian dia mengalirkan arus ke sini, ke rangkaian di belakangnya. Seperti apa? Jadi kalau kita pasangkan resistor pada rangkaian tersebut, maka dia ini jadi sumber tegangan. Karena dia cuma baterai yang diisi, maka lambat laun tegangannya menjadi berkurang, ya, sampai habis. Itu disebut proses pelepasan. Apa contohnya? Contohnya adalah baterai HP, baterai laptop. Nah, itu dia contohnya. Ya. Kemudian fungsi dari kapasitor ini karena sifat tadi charging dan discharging, maka kalau kita pergunakan pada rangkaian ini, rangkaian penyarah setengah gelombang tadi, maka apa yang terjadi? Kita akan mendapatkan mendapatkan yang disebut dengan variable. Jadi kalau tadi kan hasilnya kan seperti ini nih, kalau penyarahnya setengah gelombang seperti ini kan, sorry ya tambah tidak bagus. Tapi dengan adanya kapasitor, begitu yang dari sini, di sini dia turun ke sini tuh, kemudian naik lagi kan ke sini kan, naik lagi ke sini kan, turun lagi. Tapi karena keberadaan baterai tadi, kapasitor tadi, nah sisi ini diisi oleh baterai. Sisi ini diisi oleh kapasitor. Jadi dia tidak turun ke titik nol. Makanya bentuk gelombangnya mendekati DC sempurna. Kalau DC sempurna kan lurus tuh. DC sempurna tuh seperti itu, lurus. Ya. Dia mendekati. Itu guna dari kapasitor karena fungsi pengisian dan pelepasan. Nah, begitu juga untuk gelombang penuh. Kalau tadi di setengah gelombang kan panjang tuh ngejarnya sampai ke sini tuh. Tapi kalau gelombang penuh jadi lebih sedikit kejarnya ke sini tuh. Dari sini yang kapasitor ke sini langsung, sini ke sini langsung, sini ke sini langsung. Jadi makin bagus bentuk sinyal DC-nya. Ya.
Jadi anak-anak ini penting buat kalian yang ada 4 karena di saat perancangan kalian membutuhkan rangkaian penyarah dari AC ke DC. Tapi walaupun kalian tidak membuat konsep kerjanya, kalian pasti akan ditanyakan oleh para penguji kalian nanti. Oke. Kenapa langsung terima kasih? Bapak cepat saja Nana karena Bapak mau ada kegiatan lain. Kemudian Bapak juga akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya seperti ini. Jadi kalian tolong cari nanti, ini harus dipresentasikan ya. Cari nanti mengenai jenis-jenis rangkaian penyarah. Kemudian kalian buat penjelasannya dalam bentuk slide untuk dipresentasikan. Kalau ada videonya. Jadi kalian bisa belajar juga. Jadi misal kalian cari di YouTube, kalian cari video berkenaan penyarah ini, kemudian kalian jelaskan nanti Bapak tunjuk di situ nilai tugasnya. Jadi tugas untuk minggu ini ada 2 ya, yang di e-learning 1 tugas presentasi satu lagi. Lio, kalau nggak ada apa-apa susah apa Lio, jangan lu main-main aja Lio. Oke, maaf ya anak ini main cepat-cepat. Oke, secara cepat juga ada yang mau ditanyakan, misalnya secara konsep seperti apa sih Pak kalau ini dan itu. Ada yang mau ditanyakan? Ran, ada mau ditanyakan Ran? Maaf Pak, untuk yang tugas tadi itu untuk mencari jenis-jenis rangkaian penyarah itu Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Tunggu sebentar ya.